Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Untuk memulai pembelajaran seperti biasa, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Mohon disimak dan diperhatikan dan acungkan tangan ketika dipanggil. Adiba, Afnan, Aisyah, Aleta, Alif, Alvina. Oke, sudah selesai. Ternyata di kelas ini masuk semua. Nah, sebelum ke materi pokok pembelajaran, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ada berapa poin Pancasila? Bapak ingin bertanya kepada kalian, ada berapa poin Pancasila? Coba Bapak ingin bertanya kepada Alif. Alif, ada berapa poin dalam Pancasila? Ya, betul sekali Alif. Dalam Pancasila itu ada 5 poin. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa Bapak bertanya seperti itu kepada kalian semua? Karena di sini Bapak akan menjelaskan materi, yaitu tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan kita bersama. Nah, boleh di slide-nya. Nah, yang pertama itu apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang tadi sudah Bapak sebutkan itu ada 5 sila. Dan silanya itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam lambangnya gitu. Next. Nanti kita akan bahas. Nah, kebetulan lambang Pancasila. Jadi ada kesinambungan gitu antara Pancasila dan lambang Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Bapak akan membahas yaitu tentang lambang Pancasila. Burung Garuda dengan perisai di dadanya, setiap sila dilambangkan oleh gambar di perisai. Jadi, di dalam burung Garuda ini, di dadanya sudah disebutkan. Di dadanya setiap sila dilambangkan oleh gambar di perisai. Jadi di perisai ini akan ada lambang-lambang sila. Terdiri dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan oleh apa ini? Ya, betul sekali, dilambangkan oleh bintang, yang bermakna yaitu mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam sila pertama kita harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Apapun itu agama kita, apapun itu suku kita, apapun perbedaan kita, kita harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila pertama yaitu berdoa sebelum makan. Yang kedua yaitu menghargai teman yang berbeda agama. Jadi kita itu
ketiga, kita harus menghargai berbeda agama. Berbeda-beda, tetap kita satu juga. Yang kedua yaitu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dilambangkan oleh, lihat semuanya, ini apa? Ya, betul sekali, ini rantai emas yang bermakna yaitu mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Jadi kita harus menyayangi dan menghargai sesama. Jadi sesama teman, contohnya kita harus saling menyayangi. Tidak boleh kita berantem atau kita tidak boleh mengadu domba sesama teman. Kita harus menghargai. Yaitu makna dari sila kedua yang lambangnya adalah rantai emas. Nah, contoh penerapannya sila kedua yaitu membantu teman yang kesusahan, bersikap adil dalam bermain. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kita harus sama-sama mengajak teman itu untuk kita bermain gitu. Membantu teman yang kesusahan. Apabila teman kalian ada yang kesusahan, alangkah baiknya kita untuk selalu membantu teman kita gitu. Nah, yang ketiga yaitu sila yang ketiga yaitu berlambangkan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maknanya yaitu mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Contoh penerapan sila ketiga yaitu yang poin yang pertama, menghargai perbedaan, bergotong royong, dan membersihkan kelas. Jadi, kenapa di kelas ini ada piket kelas? Karena itu merupakan contoh penerapan sila yang ketiga, yaitu bergotong royong membersihkan kelas. Jadi kita itu harus saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan kita, terutama lingkungan belajar kita yang kita gunakan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Apabila lingkungan kita kotor, apakah proses pembelajaran kita nyaman? Tentu tidak. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan dan bergotong royong untuk membersihkan kelas agar pembelajaran kita nyaman. Nah, contoh misalkan apabila di pojokan sana ada sampah, apa yang kalian harus lakukan? Apa kalian membersihkannya atau membiarkannya? Coba Bapak tanya, membersihkannya atau membiarkannya? Nah, betul, harus membersihkannya. Karena apa? Kalau kita tidak bisa membersihkannya, maka kita di situ nanti ada kuman banyak, nanti terserang kepada kita di kelas ini. Maka kita harus peduli lingkungan dan saling membersihkan kelas secara bergotong royong. Nah, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu antara gini, misalkan Bapak sebagai guru di sini, Bapak bersukunya suku Jawa, sedangkan kalian suku Sunda. Apakah kalian tidak mau di proses pembelajarannya tidak mau diajar oleh Bapak? Tentu tidak dong. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Apapun perbedaannya di Indonesia itu yang sudah Bapak tadi jelaskan, banyak suku, budaya, dan agama yang saling berbeda-beda di Indonesia. Kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, sila yang keempat yaitu yang melambang apa ini? Betul, ini adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang bermakna mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, contoh penerapan sila keempat yaitu berdiskusi untuk membuat keputusan bersama, menerima pendapat teman dengan baik. Poin yang pertama yaitu berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. Nah, kalau misalkan Pak Bagus nih kita ngasih tugas nih Pak Bagus kepada kalian, misalkan ngasih tugas tentang membuat
apalagi berkelompok semuanya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, jadi kalian itu harus berdiskusi nih ketika bahaskan materinya ini, bikin peta konsep. Ada yang memikirkan konsepnya seperti apa, ada yang memikirkan misalkan desainnya seperti apa, apakah kita harus menggunakan misalkan kita diketik aja lah supaya menarik gitu kan. Itu kita harus saling berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama. Jadi kesepakatan antara kelompok gitu. Terus yang kedua, poin yang kedua yaitu menerima pendapat teman dengan baik. Jadi menerima pendapat dengan baik. Jadi ketika misalkan dalam diskusi itu dalam penentuan konsep, misalkan ada teman kalian, salah satu teman kalian dalam 5 orang itu ada 1 atau 2 orang yang berbeda pendapatnya. Misalkan gimana kalau misalkan kita membuat peta konsepnya itu ditulis tangan aja, tidak dengan bantuan komputer gitu atau di print, karena kita harus menghemat biaya dan lain-lain. Nah, cerita itu harus menerima pendapat teman dengan baik. Jadi apapun pendapat teman, kita harus tampung aspirasinya. Jadi supaya kita itu menerima pendapat teman-teman dan mengambil keputusan bersama. Jadi poin 1 dan poin 2 itu saling berkesinambungan. Betul sekali. Nah, yang terakhir yang akan Bapak jelaskan yaitu apa ini? Contoh gambar apa? Coba ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ilalang. Bukan ilalang ini mah. Coba ada yang bisa sebutkan nggak ini apa gambar? Ini seperti nasi. Bukan seperti nasi ini. Emang bentuknya doang. Nah, oke. Nanti tidak ada yang tahu, Bapak akan jelaskan. Lambang sila kelima yaitu apa coba? Nih, Bapak, siapa ada yang tahu? Bapak akan berikan nilai tambahan untuk yang terakhir ini. Siapa coba? Ada yang tahu nggak? Ini lambang apa? Ada yang ngacung? Oh, ya udah. Jadi tidak ada yang ngacung. Bapak akan jelaskan. Ini adalah lambang padi dan kapas. Jadi ini lambang padi dan kapas. Sila kelima itu lambangnya padi dan kapas yang berbunyi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu sesama. Nah, next, coba slide-nya kita. Nah, contoh penerapan sila kelima yaitu tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, membagi waktu bermain secara adil, rajin menabung. Jadi, contoh penerapan sila kelima yaitu kita itu harus rajin menabung. Kan ada rajin menabung itu pangkal kaya. Betul, rajin menabung itu pangkal kaya. Jadi ketika kita dikasih jajan oleh orang tua di 10.000, nah kita jajan, misalkan kita harus bisa memanage keuangan. Jajan 10.000, jajan dikasih 10.000, yang 2.000-nya itu kita tabungkan, berarti yang 8.000-nya kita untuk jajan. Betul, yang 8.000-nya itu untuk jajan, yang 2.000-nya itu ditabungkan. Maka dari itu rajin menabung itu adalah pangkal kaya. Betul, rajin menabung makanya kita harus rajin menabung supaya kita bisa memanage keuangan itu dengan baik. Yang kedua yaitu membagi waktu bermain secara adil. Jadi kita itu harus bisa membagi waktu secara adil. Kenapa? Karena ada waktunya kita bermain, ada waktunya kita membantu orang tua, ada waktunya kita untuk belajar, ada waktunya kita untuk tidur. Betul. Jadi kita itu harus pandai-pandai membagi waktu, bukan hanya untuk bermain. Jadi misalkan waktu jam
jam 12 siang kalian itu membagi waktunya untuk apa? Untuk pergi ke sekolah, untuk belajar. Setelah itu kalian misalkan dari jam 12 sarapan terlebih dahulu sampai jam 1. Jam 1 misalkan sampai jam 3 itu waktunya membagi waktu untuk tidur. Jadi setelah tidur kita bisa keadaan dalam fresh lagi, kita bisa membantu orang tua di rumah. Gitu. Coba next Pak. Nah, Bapak akan menjelaskan di sini manfaat Pancasila. Yang pertama mengajarkan kita nilai-nilai leluhur. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi manfaat Pancasila itu yang pertama mengajar kita nilai-nilai leluhur. Jadi nilai-nilai leluhur yang baik itu harus kita adopsi, harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hilang. Nilai-nilai leluhur yang baik itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi manfaat Pancasila itu bukan hanya mengajarkan kita nilai-nilai leluhur, namun juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jadi untuk manfaatnya Pancasila itu untuk menjaga kesatuan dan bangsa kita. Jadi bangsa kita itu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang erat, bangsa yang kesatuannya sangat solid sekali. Itu adalah manfaat dari Pancasila. Silakan. Nah, di sini ada latihan-latihan soal kewarganegaraan yang sudah Bapak bahas tadi. Nah, Bapak akan mengetes sejauh mana kalian sudah memahami apa yang Bapak jelaskan, dan ini dia soalnya. Nah, pertanyaan yang pertama. Disimak baik-baik. Apa sila pertama dari Pancasila? Silakan kalian baca dan terlebih dahulu. Pertanyaannya, apa sila pertama dari Pancasila? Coba, apa sila pertama dari Pancasila? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, apakah yang D? Coba, yang mana coba? Yang B. Coba, apakah betul gitu jawabannya B? Mari kita lihat. 1, 2, 3. Betul. Yang B, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti kalian sudah menangkap apa yang Bapak jelaskan tadi. Nah, bunyi yang sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, contoh latihan kedua. Nah, ini lambangnya apa? Betul, ini lambangnya adalah pohon beringin. Apa sila ketiga dari Pancasila? Coba. Apa sila ketiga dari Pancasila yang lambangnya pohon beringin? Apakah yang A, atau yang B, atau yang C, atau yang D? Coba silakan. Dikit dulu jawabannya. Dalam hitungan 1, 2, 3 kalian harus mengungkapkan apa jawaban dari sila ketiga. 1, 2, 3. Nah, apakah betul jawabannya? Betul sekali. Jawabannya itu yang A, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ternyata kalian sudah paham sekali ya dengan lambang negara, dengan lambang Pancasila, bunyi-bunyi Pancasila, makna Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, oke, coba sebelum ini nanti Bapak coba slide yang sampingnya Pak. Ada nggak? Bapak akan memberikan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bapak akan memberikan contoh mencocokkan. Di sini sudah Bapak sediakan gambar lambang Pancasila dan contoh kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu lambang Pancasila. Lambang Pancasila. Mana? Makna yang cocok boleh coba dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali.
Lambang Pancasila itu sedang berdoa. Itu yang berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti kita harus saling tolong menolong. Yang ketiga yaitu pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti gambar mana yang cocok? Nah, ini gambar ada orang yang sedang pegang bendera, berarti Persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang lambangnya yaitu adalah kepala apa tadi? Kepala banteng, betul. Mana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar contoh yang cocok yaitu gambar yang ini. Kerakyatan dan dipimpin ini sedang apa, dia bermusyawarah, Ini ada yang gambar pisang, ada yang apa, mungkin berusaha kamu bagi yang pisang aja, aku yang ini. Jadi supaya adil mereka melakukan bermusyawarah. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini lambangnya yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu padi dan kapas. Ini lambang ini padi dan kapas, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya yaitu luruskan aja. Orang juga gambarnya padi dan kapas itu yaitu ini orang lagi ngapain nih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus adil. Mereka itu saling apa coba itu lagi apa? Saling merangkul. Jadi ini mereka saling merangkul ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia itu harus mendapatkan keadilan, harus diberlakukan dengan hal yang sama gitu. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran tentang nilai-nilai pengamalan Pancasila di pelajaran pendidikan Pancasila ini. Bapak cukupkan sekian dan selamat berjumpa di pertemuan yang akan datang. Nanti di pertemuan yang akan datang Bapak akan mengetes dulu nih, pretest di awal pembelajaran sebelum memasuki pembelajaran yang akan baru lagi. Bapak akan mencoba mengkontinue mempretest kalian soal-soal tentang yang minggu ini yang kita pelajarkan. Oke, misalkan Bapak akan menanya lambang Pancasila yang ketiga itu apa? Bapak akan random nih, misalkan dari Alif, dari Alvin, dari Adrena, dari siapapun itu. Misalkan mereka akan Bapak kasih pertanyaan terlebih dahulu nih, biar siap-siap. Apa lambang ketiga Pancasila? Nah, kalian kan siap-siap nih. Alif, apa lambang misalkan? Kata Alif, pohon beringin Pak. Nah betul, nanti Bapak akan memberikan kalian nilai tambahan untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila ini. Maka pretestnya ini ada poin-poin tersendiri gitu. Apabila kalian bisa menyebutkan ini, misalkan coba di depan siapa yang bisa menyebutkan lambang dan bunyi Pancasila. Misalkan bintang, ketuhanan yang Maha Esa, padi dan kapas, misalkan apa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kalian mohon dipersiapkan untuk minggu depan akan ada pretest tentang ini. Jadi pembelajaran yang akan datang itu pembelajaran yang baru Bapak, tapi akan mengkontinue pembelajaran yang ini untuk minggu depan supaya kalian lebih ingat lagi apa pengamalan dari nilai-nilai Pancasila kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi semuanya.